kegiatan ini? Pak, tadi kan Bapak sampaikan tadi bunganya cukup rendah 2% ya Pak. Tapi kan sementara Bulog juga punya isu yang margin fee tipis banget gitu Pak. Itu margin fee Bulog kan tipis banget. Nah, terus bunganya cukup, walaupun bunga cukup rendah itu gimana ya Pak? Apakah Bulog masih akan kesulitan untuk pendanaannya? Sama yang kedua, ini kan kalau di tahun-tahun sebelumnya kan Bulog dapat penugasan impor daging kerbau beku ya Pak untuk pasokan HBKN. Nah ini di tahun ini ada nggak Pak? Terima kasih Pak. Baik Mbak, dari media CNBC ya. Ya, terima kasih. Kami jawab. Syukur alhamdulillah kemarin juga dibahas Mbak. Untuk kenaikan margin fee ini 7%. Nah, ini berkah juga untuk Bulog dalam hal ini, karena syukur alhamdulillah kemarin juga dibahas kenaikan 7% ini, mudah-mudahan tahun 2026 ke depan selanjutnya ini akan menambah semangat Bulog dalam hal ini dengan margin fee tahun 2026 nanti ini akan menambah kinerja Bulog sendiri. Yang kedua, Bulog juga ke depan akan memberikan dukungan pembangunan secara mandiri di internal Bulog dalam hal ini ke depannya. Terus kemudian yang kedua tadi pertanyaannya Mbak adalah terkait dengan daging kerbau ya. Daging kerbau beku, jadi sesuai dengan arahan dari Pak Menteri Pertanian kemarin, kuotanya sudah diberikan ke BUMN dalam hal ini khususnya ke Berdikari Mbak. Jadi Bulog tidak mengimpor daging beku. Jadi Bulog fokus dengan beras, minyak, kemudian gula dalam hal ini untuk mensupport kebutuhan masyarakat. Ya Mbak. Dan gantian. Ya Mbak. Saya Fadia Pak dari IDN. Izin Pak, tadi yang 100 gudang itu udah ditentukan belum Pak titik-titiknya diutamakan di wilayah mana, terus nanti apakah akan ada yang buat cold storage juga gitu Pak? Nggak jelas Mbak, mic-nya jangan ditekan gini. 100 gudang itu titiknya di mana aja, apakah udah ditentukan, terus mungkin ada kriteria wilayahnya yang diutamakan di mana, sama apakah nanti pembangunannya juga sama cold storage? Baik, terima kasih Mbak. Jadi sesuai arahan Bapak Presiden di rapat terbatas, Bulog diberikan dukungan pembangunan 100 gudang dan infrastruktur ya. 100 gudang ini kami rencanakan yang pertama adalah prioritas untuk daerah-daerah 3T ya. 3T itu terdepan, terluar dan terpencil, yaitu di pulau-pulau yang jauh. Karena kita ketahui bersama saudara-saudara kita yang di pulau-pulau yang terluar itu kan beliau-beliau kan tidak ada gudang. Jadi kasihan kalau nanti pada saat musim barat atau musim ombak tinggi ini mereka kesulitan beras dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami prioritaskan nanti yang pertama adalah di pulau-pulau terdepan, terluar dan terpencil. Kemudian yang kedua adalah di kabupaten kota yang belum memiliki gudang. Contoh umpamanya sekarang di Bener Meriah dengan Aceh Tamiang itu belum ada gudang. Nah nanti di 2026 ini kami yakinkan akan kita bangunkan gudang. Sehingga nanti kalau ada, ya bukan kita berharap ada bencana lagi ya, ada kontingensi dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu didorong jauh-jauh. Kayak sekarang contoh di Tamiang itu kita dorong dari Langsa. Kemudian yang di Bener Meriah itu kita dorong berasnya dari Takengon karena memang tidak ada gudang di Bener Meriah. Contohnya seperti itu Mbak. Terus kemudian untuk titik-titiknya sudah ada datanya. Nanti detailnya akan disampaikan, dilampirkan oleh Tommy ya, humas kami. Yang mana sudah kita rapatkan, dan pembangunan gudang tersebut itu ada beberapa jenis. Jadi gudang itu tidak hanya gudang saja,
tapi juga ada di daerah-daerah yang memang punya sentra produksi pangan. Contoh umpamanya gudang di Morotai. Di Morotai kita akan bangun gudang. Selama ini di Morotai tidak punya gudang, akan kita bangunkan gudang. Nah, kebetulan di Morotai itu ada lahan sawahnya juga. Lahan sawahnya tidak besar, kecil. Kita juga bangunkan dryer RMU untuk mendukung pengolahan padi di sana, sehingga tidak perlu lagi masyarakat Morotai itu begitu panen padi, padinya dibawa dulu ke kota, keluar pulau, balik lagi jadi beras, jadi mahal. Harapannya jadi murah. Termasuk juga di beberapa pulau-pulau terkecil yang terpencil, seperti di Kepulauan Sulu yang ada di Maluku Utara juga, itu di sana tidak ada sawah, maka kita bangunkan gudang saja. Jadi kita bangunkan gudang itu sesuai dengan tipologi wilayah masing-masing. Kemudian untuk beberapa kabupaten kota yang ada di daerah-daerah sentra produksi pangan seperti NTB, Lampung, Jawa, dan Sulawesi Selatan, yang kabupaten kotanya belum ada gudang namun dia sentra produksi pangan, kita akan berikan bahkan sampai kita bangunkan silo, kemudian dryer, RMU, nah, kemudian gudangnya juga. Tujuannya apa? Supaya untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan pelayanan Bulog kepada masyarakat, demikian. Untuk cold storage sementara belum kita baru gudang, baik gudang beras maupun gudang jagung sementara, seperti itu. Ya, yang sisi kanan, gantian. Oke, cek. Saya Teguh Pak dari BTV Berita 1. Pertanyaan yang pertama itu terkait dengan penyerapan 4 juta ton beras tadi. Itu kalau misalnya dari Bulog, seperti apa mekanismenya dalam strateginya, terutama untuk keran impor umum beras itu bagaimana? Karena memang ini juga tercapainya swasembada pangan di tahun ini, dan kalau nggak salah neraca komoditas 2026 pemerintah itu menutup, kalau tidak salah fokusnya di Bulog ya untuk beras. Betul. Dan ada lagi Pak, tadi Bapak juga sempat mention Tamiang, kalau misalnya kemarin data terakhir 53.000 ton beras disalurkan, betul Bapak Ibu. Nah, nanti rencananya di bulan Ramadan, apalagi mayoritas masyarakat Aceh itu Muslim dan menjalankan ibadah puasa, seperti apa rencananya? Dan update Pak terkait makan bergizi gratis sudah sejauh mana bekerja sama dengan BGN. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Jadi yang pertama saya jawab dengan dinyatakan oleh Bapak Presiden swasembada pangan, baik di forum internasional, beliau sudah menyampaikan, Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia sudah swasembada pangan itu di forum-forum internasional, di KTT, di PBB, bahkan di New York dan lain sebagainya. Ditambah lagi kemarin pernyataan resmi swasembada pangan di Kerawang. Oleh karena itu Bulog sejak 2025 sampai ke depan, sepanjang Indonesia swasembada pangan tidak akan melaksanakan impor beras. Bahkan kemarin kami diperintahkan oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri Pertanian agar menyiapkan stok beras kita 1 juta ton untuk diekspor ke negara-negara tetangga, yaitu di sekitar ASEAN maupun negara-negara yang sedang membutuhkan beras, contoh di daerah konflik dan lain sebagainya. Itu yang pertama, jawaban pertama ya. Sudah jelas Mas ya. Yang kedua terkait dengan bagaimana kesiapan penanganan megang di Aceh itu, khususnya bulan puasa, sesuai dengan perintah Bapak Presiden maupun Bapak Menteri Pertanian, yang mana gudang-gudang Bulog di Aceh, di Sumatera Utara dan di Sumatera Barat itu di daerah bencana agar dilipat gandakan stoknya 3 kali lipat sejauh sepanjang kebutuhan masing-masing kabupaten kota. Jadi contoh kabupaten kota A, dia minta bantuan 100 ataupun 1000 ton, berarti kita siapkan 3000 ton. Itu untuk bantuan bencananya.
Namun stoknya tetap kita tingkatkan, yaitu sejumlah kebutuhan masing-masing daerah. Dan itu sudah ada perhitungannya oleh masing-masing Pimbil maupun Pinca Bulog masing-masing. Itu yang kedua, jawaban kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan MBG. Kemarin kami sudah rapat juga dengan MBG dalam hal ini. Jadi beras Bulog, beras premium Bulog nanti juga akan digunakan sebagai beras MBG untuk masing-masing dapur-dapur MBG yang di masing-masing daerah. Dan tadi barusan pagi kami dapat telepon dari Bapak Menteri Pertahanan melalui Bapak Wakasat, perintahnya Bulog untuk mendukung beras-beras Batalion TP, Batalion Teritorial Pembangunan. Jadi kalau ada 100 Batalion TP berarti kami akan dukung kebutuhan beras-beras Batalion Teritorial Pembangunan di seluruh Indonesia. Demikian. Ya, gantian.